Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 15 Februari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-43 yang berkata demikian. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul donasi kekuatan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan bagian yang dialami oleh Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, posisinya waktu dia berdoa itu dia sampai mengeluarkan keringatnya seperti tetes-tetes darah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan itu Yesus mendapat donasi kekuatan dari surga. Surga mengirim kekuatan bagi Yesus Kristus melalui malaikatnya yang datang di Taman Getsemani ketika Yesus sedang bergumul atau berdoa di Taman Getsemani. Kita mau lihat donasi kekuatan yang surga berikan bagi Yesus melalui malaikat Tuhan untuk apa saja. Yang pertama, waktu Yesus sedang berdoa, waktu peluhnya seperti tetes darah dan tiba-tiba nampak bagi Yesus ada seorang malaikat yang datang memberikan kekuatan, yang datang mendonasi kekuatan dari surga. Nah, yang pertama, donasi kekuatan yang surga berikan kepada Yesus melalui malaikat itu adalah kekuatan untuk terus dan tetap bisa berdoa kepada Bapa sekalipun ada dalam tekanan pergumulan yang berat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu Yesus ada dalam pergumulan terberat dalam hidupnya. Dia tahu dia akan mengalami hal terberat dalam hidupnya yang ditugasin oleh Bapa di surga. Tapi perhatikan, ada satu kekuatan yang didonasi dari surga kepada Yesus melalui malaikat, yaitu menguatkan Yesus untuk tetap bisa berdoa terhubung dengan Bapa di dalam keadaan tekanan dalam pergumulan terberat saat itu. Poin satu ini mau membawa saudara dan saya melihat bahwa dalam kehidupan saudara dan saya terkadang kita ada dan diizinkan oleh Bapa di surga mengalami ujian, tekanan yang cukup berat dalam pergumulan hidup kita. Dan sepertinya kita tidak sanggup. Tapi percayalah, ada donasi kekuatan yang khusus yang surga bisa berikan bagi kita, yaitu dia bisa mendonasi kekuatan untuk kita tetap bisa berdoa, terus berdoa supaya kita tetap terhubung dengan Bapa di surga. Karena itu yang diberikan Bapa, yang diberikan surga bagi Yesus melalui malaikat, kekuatan untuk tetap bisa berdoa dalam tekanan pergumulan yang berat. Yang kedua, kekuatan yang didonasi oleh surga kepada Yesus melalui malaikat Tuhan yang datang di Taman Getsemani pada saat Yesus sedang bergumul dan berdoa. Yang kedua adalah kekuatan untuk menghadapi pengkhianatan. Kalau saudara baca baik-baik ayat itu dan sampai ke bawahnya, setelah Yesus keluar dari Taman Getsemani, Yudas sudah ada di dekat situ, dan Yudas mulai mendekati Yesus untuk kemudian orang-orang menangkap Yesus. Tuhan mau berkata buat saudara dan saya di bagian yang kedua, Yesus benar-benar diberikan kekuatan oleh surga. Ada donasi kekuatan dari surga
untuk Yesus sanggup menghadapi pengkhianatan Yudas. Terbukti waktu Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya sebagai tanda supaya Yesus akan ditangkap oleh orang-orang yang membayar Yudas. Yesus tidak emosi. Yesus tidak marah. Yesus begitu tenang. Yesus bahkan bilang buat Yudas, ciumanmu itu adalah ciuman yang mau menjebak dia. Itu Yesus tahu. Bahkan di bagian lain Yesus bilang, untuk itukah kau datang teman? Yesus menyebut Yudas adalah teman. Padahal Yesus tahu Yudas sedang dipakai untuk membuat Yesus ditangkap. Kenapa Yesus bisa tenang? Karena ada donasi kekuatan dari surga yang diberikan bagi Yesus melalui malaikat tadi, posisi dia berdoa supaya dia kuat dan tenang menghadapi pengkhianatan. Tuhan juga bilang buat saudara dan saya hari ini, jika saudara dan saya mungkin menghadapi pengkhianatan dari siapa saja, karena apa saja, percayalah, surga bisa mendonasi kekuatan itu bagi kita. Asal kita harus tetap terhubung dengan surga. Kita harus tetap terkontak dengan Bapa di surga, supaya Bapa mengirimkan donasi kekuatan bagi kita melalui malaikatnya, bisa juga melalui Roh Kudus. Yang ketiga, donasi kekuatan yang diberikan surga kepada Yesus melalui malaikat itu adalah kekuatan untuk siap berjalan melewati penderitaan ke Bukit Golgota. Yesus setelah itu akan dicambuk. Yesus akan ditaruh salib untuk dia naik ke Bukit Golgota dan membawa salib itu. Dan di salib itu dia akan dipakai untuk disalibkan dengan kayu yang dia bawa itu sendiri. Yesus mendapat kekuatan, menerima donasi kekuatan dari surga untuk siap menderita, berjalan di perjalanan menuju Golgota. Golgota itu bukan jalan rata, saudara, tapi jalan naik. Namanya bukit, jalannya naik. Artinya Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa dalam kondisi dicambuk, diludahi, diejek, dihina, dan kemudian memikul salib, Yesus berjalan di jalan penderitaan itu. Yesus bisa melewati jalan itu sampai di Bukit Golgota tanpa ada satu kata persungutan sekalipun, tanpa ada jeritan. Yesus menjadi kuat karena dia mendapat donasi dari surga. Tuhan bilang buat saudara dan saya, penderitaan-penderitaan yang saudara dan saya alami sesungguhnya tidak sebanding dengan yang Yesus lewati dan jalan. Karena itu kita juga harus percaya, surga mampu mengirimkan donasi kekuatan yang sama buat saudara dan saya. Ketika Allah mengizinkan saudara dan saya berjalan di jalan penderitaan. Yang keempat, yang terakhir, surga mendonasi kekuatannya bagi Yesus melalui malaikat, yaitu kekuatan untuk menjalani hukuman mati di kayu salib. Kekuatan untuk menjalani hukuman mati bukan karena kesalahan dan dosa Yesus, tapi karena kesalahan dan dosa saudara dan saya. Yesus begitu mengalami tekanan berat ketika dia ada di Taman Getsemani.
Karena dia berhadapan nanti, dia tahu dia akan menghadapi suatu hukuman mati yang bukan karena kesalahannya. Tapi malaikat membawa donasi kekuatan dari surga kepada Yesus. Sehingga kalau kita baca terus, bahkan saat disalibkan, Yesus masih mengucapkan 7 doa syafaatnya di kayu salib. Doa pengampunan bagi kita, doa pemulihan, doa keselamatan, dan seterusnya. Dia masih tetap bisa berdoa di kayu salib. Karena apa? Karena dia menerima donasi kekuatan dari Bapanya di surga melalui malaikat tadi. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini, jangan takut. Sebagaimana surga memberikan donasi kekuatan bagi Yesus sebagai manusia 100% di bumi saat dia akan menghadapi kayu salib, saudara dan saya juga akan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, melewati jalan penderitaan, memikul salib dalam kehidupan kita masing-masing, dan tetap kita kuat untuk terus terhubung dengan Bapa dalam doa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap menerima donasi kekuatan dari Bapa di surga. Amin.